ya. Saya mau ke Prof. Ikrar. Prof, walaupun kita masih menunggu hasilnya begitu ya, tapi seandainya memang presiden dan wakil presidennya nanti adalah yang resmi adalah Prabowo dan juga Gibran begitu. Kalau kita melihat dari Nasdem sendiri yang memang di luar dari partai pengusung, secara matematika akan lebih menguntungkankah jika bergabung dengan 02 atau seperti apa? Jadi begini ya, saya melihatnya dari sisi teoritik juga ya. Kita tahu kalau namanya kita bersaing di dalam suatu pemilihan umum dan yang menang itu akan membentuk kabinet, ya sebenarnya yang kalah ya sebaiknya di luar. Kenapa di luar? Karena biar bagaimanapun dalam sebuah demokrasi itu membutuhkan balancing, check and balance, dan itu oposisi itu penting. Ya. Oposisi itu jangan kemudian Anda pikir apa yang dibuat pemerintah itu akan dihantam terus, nggak begitu. Ya, biar bagaimanapun yang namanya partai-partai di parlemen, ya. Ini Mbak Sarah juga mungkin tahu ya, itu nggak ada cerita bahwa mereka itu gontok-gontokan, enggak. Yang ada itu kerjasama terus ya. Iya. Pembuatan undang-undang mereka juga kerjasama ya. Kemudian mau jalan-jalan ke luar negeri juga sama-sama. Bahkan kalau ada temennya yang susah, misalnya kekurangan suara, itu juga bahkan bisa dibantu juga gitu kan. Jadi begitulah yang terjadi, itu yang namanya elit politik tuh begitu. Nah begini, kalau dikatakan misalnya bahwa dalam sistem presidensil itu nggak ada oposisi, ada ya. Saya beri contoh misalnya di Amerika Serikat ya, itu mereka benar menggunakan two party system ya. Kita nih sayangnya menggunakan multi party system dan nggak ada yang dominan ya. Kalau kita misalnya menggunakan two party system dengan multi party system dengan two party dominance, mungkin akan lebih mudah juga. Siapa yang akan bergabung ini itu akan ke situ, yang ini juga akan ke situ. Kita ini memang suatu sistem di mana multi party system dan kemudian tidak ada ikatan ideologis. Saya beri contoh gini ya. Kalau secara logika saya ya, kalau misalnya sekarang Gerindra menang ya, itu yang memang pantas masuk ke gabungan pemerintahan dengan Gerindra itu Nasdem ya, Golkar, Demokrat ya. Kenapa? Karena memang akar mereka satu, yaitu Golkar gitu kan. Tapi kalau kemudian mereka juga menggabungkan partai-partai lain dengan ideologi yang berbeda, nah itu tadi ya, kalau istilah katanya ada pemerintahan gotong royong, buat saya itu yang nggak benar sebetulnya ya. Biar bagaimanapun ya, kalau dalam sistem parlementer itu kan misalnya ini kabinet, ini kemudian ada the shadow government ya, jadi pemerintahan bayangan. Kalau ini ada menteri luar negeri ya, ini foreign minister, ini ada shadow foreign minister di dalam oposisi. Jadi itu akan jalan tuh. Misalnya foreign minister bilang begini ya, menteri luar negeri ngomong gini, shadow foreign minister itu juga akan mengkritik itu benar atau enggak. Tapi kalau benar dia akan mendukung. Itulah jalannya pemerintahan seperti itu. Nah maaf, saya tambah dikit ya. Boleh. Nah, kasus dalam pemerintahan Jokowi, khususnya 2019 ya, dengan mengajak Gerindra masuk ke dalam itu, memang bagus, dan PAN ya, itu bagus memang untuk rekonsiliasi, untuk politik akomodasi dan sebagainya. Tapi itu tidak baik di dalam sistem pemerintahan karena tidak ada yang namanya balancer. Ya, tidak ada penyeimbang di dalam parlemen ataupun dalam pemerintahan itu. Oke, jadi penyeimbang itu penting kalau menurut Prof. Ikrar ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.